Tapi dia menyesal membuat permintaan seperti itu. Itulah yang menyebabkan tragedi ini. Yang lebih tragis lagi adalah kecelakaan ini tidak terlihat oleh siapapun. Tubuh gadis itu terus tenggelam di dasar sumur ini. Dan roh gadis kecil yang Karena di daerah itu tidak bisa lepas. Sampai suatu hari 20 tahun kemudian, seorang wanita bernama Melinda datang ke sini untuk membeli furnitur tua. Sejak kecil Melinda sudah bisa melihat hantu. Pada saat yang sama membantu super untuk mereka. Dia selalu merasa ada yang aneh dengan sumur ini. Saat dia dengan penasaran melihat sumur ini, lalu tiba-tiba seorang gadis kecil muncul dari dasar sumur. Namun, dalam sekejap, gambar itu juga menghilang ketika sebuah batu kecil jatuh. Tepat ketika Melinda merasa curiga. Lalu tiba-tiba Lisa muncul tepat di sebelahnya. Jangan melihatnya dan berharap. Melinda tidak mengerti mengapa Lisa mengatakan itu. Di malam hari, Lisa datang lagi untuk mencari Melinda. Dan masih mengucapkan kata-kata yang sama. Dia memperingatkan Melinda untuk tidak meminta apapun di depan sumur itu. Jika dia tidak mendengarkannya, hal-hal menakutkan akan terjadi. Saat melihat ekspresi ketakutan Lisa, Melinda merasa seolah-olah sumur itu memiliki semacam kekuatan jahat. Karena dia ingin mencari tahu ada apa di situ untuk membantu Lisa. Melinda minta tolong temannya untuk mencari tahu dari pemilik rumah saat ini, Mark, masa lalu terkait dengan sumur harapan ini. Kalau gak nanya gak akan tahu, pas ditanya Otto kaget. Ternyata Mark juga mengetahui kekuatan jahat dari sumur ini. Karena bertahun-tahun yang lalu, dia membuat keinginan jahat di depan sumur ini. Lalu pacar Mark tiba-tiba memberitahunya bahwa dia hamil. Tetapi pada saat itu, Mark masih belum siap secara mental untuk menjadi ayah. Jadi dia memohon di depan sumur harapan bahwa pacar tidak hamil, alangkah baiknya. Tanpa diduga, keinginan ini benar-benar menjadi kenyataan. Bayinya sudah tidak ada lagi, setelah putus dengannya, juga tidak tahu pacarnya kemana. Karena itu, dia selalu merasa menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Akhirnya dia memberi peringatan. Adalah untuk tidak pernah mendekati sumur itu. Di malam hari, Melinda melihat hantu Lisa mengutuk seorang pria. Lihat apa yang telah kamu lakukan padaku. Apa yang terjadi? Dia yang membuatku seperti ini. Dia yang membunuhku. Siapa dia? Kakak aku. Gadis ini telah tidur nyenyak di dasar sumur selama 20 tahun. Ketika jenazahnya ditemukan, jiwa gadis itu masih belum bisa istirahat. 20 tahun yang lalu, ada saat ketika Lisa dan John bertengkar. Di saat marah, John mengeluarkan semua boneka Lisa. Pada saat yang sama menggorok dan melemparkan di tempat tidur. Ketika Lisa melihat gambar itu, sedih dan marah. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan John. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat keinginan di teman. Jadi dia menulis keinginannya di selembar kertas. Lalu memasukkannya ke dalam batu di dekat sumur. Dan keinginannya adalah agar John menerima. Endingnya seperti boneka punya Lisa. Tapi dia tidak percaya bahwa keinginannya ini telah menjadi kenyataan. Ketika Lisa melihat John dalam keadaan berdarah, maka dia tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana. Gadis kecil itu buru-buru berlari ke sumur untuk mengambil kertas dengan keinginannya. Tapi dia tidak tahu bahwa ini hanya lelucon oleh John. Lisa kembali. Ini hanya lelucon. Sejak saat itu, John tidak pernah melihat adiknya lagi. Seluruh warga mengira dia hilang. Dan John selalu hidup dalam penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Dia adalah orang yang sangat berbakat dalam olahraga, tetapi dia juga menyerah pada mimpinya. Tujuan utamanya adalah harapan di dalam hatinya bahwa dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya dalam menghadapi hilangnya Lisa. Tapi John tidak tahu bahwa arwah Lisa selalu membencinya. Juga sering menyebabkan John mengalami kecelakaan kecil. Dan kali ini hampir merenggut nyawa John. Jangan, tolong. Apakah ada orang? Tolong. Tidak. Untungnya, rekan dia tiba tepat waktu. Jika tidak, bukan hanya lengan dia yang patah. Melinda menemukan John dan menemukan lelucon gila yang dia lakukan dengan Lisa di masa lalu. Ketika John mengetahui bahwa adik perempuan sudah lama meninggal. Dulu dia hanya menyalahkan diri sendiri dan meminta maaf, sekarang dia tidak bisa memaafkan diri sendiri lagi.
Ketika melihat almarhum tidak dapat beristirahat, orang yang dibangkitkan tidak dapat disayangi. Melinda harus menemukan cara untuk menghapus kesalahpahaman ini. Dia pergi ke Lisa, berharap dia bisa memaafkan John. Tapi Lisa jelas tidak setuju. Pada saat yang sama sikap yang sangat tegas. Setidaknya dia masih hidup. Dan aku mati, itu semua salahnya. Jika dia bisa bertahan, dia rela mengorbankan segalanya. Tanpa pilihan lain, Melinda harus pergi mencari John. Pada saat yang sama katakan padanya karena John bodoh itu. Jadi jiwa Lisa belum bisa istirahat. John memberitahu Melinda bahwa dia ingin meminta maaf secara pribadi kepada adiknya. Lisa sedang duduk di mulut sumur. Tapi kakaknya John tidak bisa melihatnya. John tahu betul bahwa lelucon jahatnya menyebabkan adiknya jatuh ke kematiannya dan tenggelam. Setiap tahun, dia selalu nongkrong sini. Semua karena kau memberikannya padaku. Dengar, tidak peduli apa yang dia katakan. Tolong katakan padanya aku minta maaf. Melinda memberitahu Lisa bahwa John karena lelucon jahatnya menderita hasil yang menyakitkan. Bagaimanapun, keduanya masih saudara-saudara. Aku yakin kamu tidak berharap melihat John membawa rasa sakit itu bersamanya selama sisa hidupnya. Saat ini, harapan terbesar John adalah Lisa akan beristirahat dengan tenang. Untuk itu, dia akan tanggung jawab atas kejahatannya, termasuk nyawanya sendiri. Tetapi mereka yang masih harus terus hidup dengan baik. Melinda bertanya pada Lisa apakah dia bisa membantu John memaafkan dirinya sendiri. Satu-satunya harapanku adalah tinggal bersama saudaranya. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Tapi kau memperlakukanku dengan sangat buruk. Saat itu aku masih anak kecil. Aku juga adalah anak kecil. Lisa akhirnya menyadari itu hanya insiden. Dan dia dan John sama-sama korbannya. Dia akhirnya memaafkan John. Katakan padanya kamu mencintainya, kamu memaafkannya. Pada saat ini Lisa memberitahu Mark bahwa pacarmu pernah membawa seorang gadis kecil ke tempat ini. Pada saat yang sama melihat ke dalam keinginan, dengan baik untuk meminta sebuah keinginan. Pacarnya berharap dia bisa menerima bayi ini. Tapi dia takut mendapat jawaban negatif. Itu sebabnya dia tidak pernah berani mencarinya. Namun, dia meninggalkan selembar kertas dengan alamat tertulis di atasnya. Sebenarnya, dia sudah lama tinggal di dekatnya, duduk di mobil hanya setengah jam. John sekarang tahu bahwa dia telah melewatkan banyak hal. Dia tidak ingin ketinggalan satu detik pun. Lisa akhirnya mengucapkan terima kasih kepada Melinda. Lalu Berjalan menuju jalan cahaya di depan. Dalam kehidupan manusia, selalu ada kejadian yang tidak terduga. Datang sangat cepat dan juga pergi sangat cepat. Dalam waktu perjalanan yang singkat itu, kami telah belajar untuk berpisah, menerima yang berlalu, dan menghadapi ketidakkekalan. Pelajari cara menggunakan kemurahan hati untuk mempercantik diri. Setelah nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe AY Official.